Mana yang lebih utama, mendengar murattal atau kajian? Bergantung kebutuhannya. Kalau dari tingkat keutamaannya, kajian lebih utama, karena kajian itu memberikan pemahaman ilmu. Sedangkan ilmu hukumnya lebih tinggi dibandingkan dengan ibadah-ibadah sunnah. Bahkan sholat, kalau ada sholat sunnah dengan ada thalabul ilmi, itu thalabul ilmi lebih tinggi nilainya dibandingkan sholat sunnah, lebih tinggi. Nah, mendengarkan murattal, kalau sekedar Anda mendengarkan dengan memahami isinya, itu lebih penting memahami isinya. Saya beri contoh begini misalnya. Kalau ibu mendengar murattal ada pahalanya enggak? Halo? Kalau tidak tahu katakan Allah alam, gitu. Baik. Kalau baca murattal ada pahalanya. Baca murattal ada. Setiap hurufnya berapa? 10 kebaikan. Lihat, baca ada pahala ketika baca 10 kebaikan. Kalau Anda cuma mendengar saja dapat pahala dari situ, pahala mendengarkannya. Ya. Ada 2 ayat di sini yang paling menarik. Satu Quran surah ke-8 ayat kedua. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ada orang kalau dia mendengar bacaan-bacaan Quran bertambah keimanannya. Jadi ada orang-orang tertentu yang ketika mendengar murattal Quran ada getaran pada imannya, nah itu melahirkan pahala lebih dibanding dia. Ya, pahala lebih. Ada yang kedua, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Quran kepada Anda, maka simak dan dengarkan agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi orang yang mendengarkan bacaan Quran mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Anda mendengar murattal Quran, rahmat Allah diturunkan kepada Anda. Tapi Anda mendengar taklim, Anda mendapatkan 4 yang diberikan oleh Allah lewat lisan Nabi yang tidak diberikan kepada selainnya. Apa itu yang 4? Di hadis Muslim, hadis 2010. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Enggak pernah orang kumpul di satu tempat di rumah Allah. Yatsluna kitaballah. Dia kemudian bertilawah Al-Qur'an wa yatadarasunahu fi ma bainahum. Kemudian mereka membahas itu, berdiskusi, taklim dalam konteks kita. Illa, kecuali diberikan 4 hal. Ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan menaungkan rahmatnya bagi orang itu. Anda mendengar bacaan murattal Quran, rahmat Allah diturunkan. Anda ikut kajian, ikut taklim, rahmat Allah dinaungkan pada Anda. Lihat sini, apa bedanya naungan dengan turun? Perhatikan, ini satu tempat. Rahmat Allah turun. Kalau turun itu kan bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini kan? Halo? Baik ya? Ini kalau masuk di sini yang lain kan nggak kena kan? Tapi kalau dinaungi itu kan semuanya kena. Perhatikan, Anda mendengar bacaan Quran, rahmat Allah turun pada Anda, yang di sana belum tentu dapat. Tapi kalau taklim, rahmat Allah dinaungkan, semua kena naungan. Satu. Yang kedua, nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan sakinah, ketenangan pada jiwa orang yang belajar. Ketenangan. Orang Anda mendengar bacaan Quran, iman Anda meningkat. Ada getaran pada jiwa. Tapi kalau Anda mendengarkan bacaan-bacaan dari taklim, dari pelajaran, bukan cuma meningkat iman, tapi ada ketenangan dalam diri Anda. Ini hadis, kata para ulama, menunjukkan 2 hal. Satu, faidah taklim, mendapatkan kelebihan lebih. Yang kedua, memberikan gambaran taklim yang benar. Taklim yang benar itu berdampak pada ketenangan jiwa. Jadi kalau Anda belajar dimanapun tidak membuat hati Anda tenang, jauh dari Allah, berarti taklim Anda belum sempurna. Tinggalkan, cari yang lebih baik. Termasuk dengan saya, kalau saya tidak memberikan materi yang bisa menenangkan jiwa Anda, mendekatkan Anda kepada Allah, tinggalkan saya, cari guru lain. Cari guru lain. Saya tidak akan katakan harus ikut dengan saya, tidak. Cari guru lain, ambil faidahnya dan dekatkan diri Anda dengan Allah. Yang ketiga, wahafathumul malaikah. Orang yang ikut taklim itu dikerumuni oleh malaikat. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Disanjung-sanjung oleh Allah sampai selesai taklimnya di sekitar makhluk yang ada di sekitarannya. Anda bayangkan, Anda mendengar murattal Quran cuma mendapatkan 1, rahmat Allah. Tambahan bonusnya getaran jiwa. Tapi kalau Anda ikut kemudian taklim, pengajian dan sebagainya, dan sifat pengajiannya benar, maka 4 diberikan, 1 banding 4. 1 banding 4. Ya, apalagi dalam bacaan kemudian taklimnya itu disinggung tentang ayat-ayat Allah, dibacakan juga, pahalanya ada, plus lagi dengan yang lainnya dan seterusnya. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Wah. Ya, ada kemuliaannya walaupun mungkin tidak sama dengan yang datang. Ya, yang di YouTube ada, Masya Allah, Anda jauh masih mau mendengar, ada orang dekat nggak mau datang. Ya, itu luar biasa gitu kan? Ada pahalanya. Ada pahalanya, pahala dia dari belajar, ada perubahannya, ada materi dia catat, dia pelajari, itu pahala besar sekali. Ada pahala besar sekali, walaupun dia tidak hadir ke tempatnya. Ya, ada pahalanya. Jadi pertama, pahala dari pelajaran dia, pahala dari penyimakan dia, pahala tekad dia berubah, pahala setiap dia menulis, pahala dia mengamalkan. Ada banyak sekali. Ya kan kaidah fikihnya begitu. Ma la yatimul wajibu illa bi fa wajib. Ya kan, sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan itu, maka itu menjadi hal yang melekat pada dirinya. Saya nggak bisa datang, tapi saya punya perangkat ini, saya kerjakan lewat itu.
Atau mala yu'khadhu kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang nggak bisa dikerjakan semuanya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Saya nggak bisa datang, tapi saya bisa simak dari sebagian tayangannya. Boleh, silakan. Itu ada pahalanya untuk kita semua. Ada pahalanya insya Allah. Tapi kalau Anda masih bisa hadir dan bisa Anda jangkau, maka pahalanya lebih banyak lagi. Ada di Ibnu Majah nomor hadis 233. Riwayatnya dari Abu Darda. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, satu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya, bersiap-siap menempuh jalan untuk belajar sampai datang ke tempat tujuan, setiap langkahnya akan dihitung kata Nabi untuk meringankan langkahnya ke surga saat di akhirat. Yang kedua, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talabil ilmi. Dan para malaikat kalau Anda tahu, sejak Anda berangkat dari tempat Anda tinggal itu membentangkan sayapnya, memberikan ridho kepada Anda sampai Anda pulang lagi. Ya, hanya dijadikan gaib, tidak tampak pada pandangan kita oleh Allah supaya kita nggak khawatir. Kalau ditampakkan malaikatnya begini, Anda nggak akan berangkat tuh. Anda di rumah aja. Kenapa? Ada malaikat. Masya Allah. Baik ya. Baik, itu belum selesai. Dan kemudian yang ketiga, seluruh penghuni langit dan bumi sampai hatal hitan allati fil bihar, sampai paus-paus hiu yang ada di lautan, yastaghfirun li talibil ilmi, memohonkan ampunan kepada Allah untuk para penuntut ilmu. Jadi saat kita belajar ini, Anda jangan kira ya semua ahli langit dan bumi yang beriman kepada Allah, bahkan hewan-hewan itu memohonkan ampunan untuk para penuntut ilmu. Tapi bukan yang biasa yang mau merubah dirinya untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan pelajaran-pelajaran yang menjauhkan Anda dari Allah. Hati-hati. Anda ngaji, tapi dalam pelajaran itu Anda diminta menjauh dari Allah. Semua agama sama, kita mesti menyamakan. Nah, itu bukan, itu nggak ada manfaatnya. Ada keburukan di situ. Paham ya? Baik. Makanya hasil orang taklim benar itu dengan yang tidak benar itu lain. Kalau orang taklimnya benar walaupun banyak macet, nggak ada begitu pulang halangin ambulan misalnya, itu nggak ada. Ya pasti baiklah, semuanya baik. Jadi saya tidak ingin ada orang-orang yang belajar kemudian, apalagi belajar dengan kita sama-sama menyakiti orang lain. Tidak boleh ada. Tidak boleh ya. Jadi walaupun Anda parkir nanti berikan kesempatan supaya berangkat dengan baik dan sebagainya. Ada yang mencela, balas dengan kebaikan. Ya jangan diolok-olok. Yang salah itu perbuatannya bukan orangnya. Ya, Anda tahu Firaun? Tahu, kita dengar di Quran disebutkan namanya Firaun, zalimnya luar biasa. Tapi pernahkah Allah menyebutkan nama aslinya? Tidak. Inisialnya aja. Firaun kan dari Faraoh, raja Mesir. Gak pernah disebutkan namanya. Karena yang salah bukan namanya, yang salah perilakunya. Antum lihat Firaun jahatnya luar biasa. Begitu dikoreksi, kesalahannya dikoreksi. Namanya nggak disebutkan, nama aslinya. Ada orang tidak sejahat Firaun, tapi antum celah namanya luar biasa. Digunjingkan, dibully habis-habisan. Antum tuh mau bully orang atau mau memperbaiki kesalahan orang? Itu harus dilihat lagi gitu kan. Coba cek kembali. Nanti begitu sudah selesai minta maaf, materai 6.000 dan sebagainya. Kan nggak jelas seperti itu. Untuk apa gitu kan? Untuk apa? Apakah boleh membaca Al-Quran tafsir tanpa wudhu? Taib. Dalam konteks ini, Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, kalau punya kitabnya yang asli warna kuning, terbitan Darun Nafais, halaman 34. Ya, ada di posisi paling kiri di pertengahan paragraf kedua, baris pertama. Ittafaqal ulama, semua ulama sepakat. Ingat, semua ulama sepakat. Lihat. Dalam konteks orang yang tidak punya wudhu, itu masih dibolehkan untuk menyentuh. Ya, menyentuh misalnya mushaf atau ingin membaca, walaupun itu bukan yang utama. Walaupun bukan yang utama. Di utamanya Anda punya wudhu. Jelas ya? Tapi kalau haid itu beda. Ya, ala annal haid, bahwa orang perempuan yang tengah haid itu kalau untuk nyentuh boleh, mushaf boleh, tapi untuk baca itu yang tidak diperkenankan. Jelas ya? Walaupun di sini ada perbedaan pendapat ulama, tapi yang paling rajih dari jumhur ulama, yang paling rajih untuk perempuan yang haid untuk baca Quran itu tidak diperkenankan. Karena kalamullah itu suci, keadaan dirinya belum suci. Tapi kalau dia mau mendengarkan tafsir itu boleh, baca tafsirnya, ya, baca tajwidnya boleh. Kalau baca Qurannya tidak, dia menunggu sampai sucinya. Makanya saya sarankan pada perempuan-perempuan, ibu yang dalam keadaan belum suci, ibu misalnya, maaf, bisa atur waktu. Saat suci ibu baca Qurannya, saat dalam keadaan sedang haid ibu baca tafsirnya, tajwidnya dan sebagainya, fikihnya, itu masya Allah. Dan berita baiknya, ketika ibu beramal dalam keadaan sucinya, kemudian saat sedang tidak suci amal itu nggak dikerjakan, itu otomatis pahalanya tetap mengalir, Bu. Anda baca Quran satu hurufnya berapa? 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, kitabullah, dapat 10 kebaikan. Ibu baca saat suci. Begitu saat haid, ibu nggak baca, ibu baca tafsirnya. Itu pahala kebiasaan ibu baca Al-Quran dituliskan seketika, sempurna pahalanya. Dituliskan. Setiap yang biasa dalam keadaan sucinya. Itu hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih.
Baik, ibu ambil contoh. Para ulama di sini berhukum ketat, Bu ya. Kalau ibu ingin contohkan, tidak jangan mengambil dari ayat-ayat Qur'annya. Atau ada yang kedua, memberikan solusi, tidak diniatkan untuk membacakannya, tapi diniatkan untuk mengajarkannya, bukan dalam konteks membaca. Ada yang ngambil jalan tengah itu. Baik ya. Allah Ta'ala adam bisawab. Sebentar ya, saya bacakan di sini supaya teratur bacanya. Ya, nanti ibu angkat, sana angkat, sana angkat, sana angkat. Saya pulang. Bismillah. Bagaimana kalau di sini tanpa jilbab ya? Teruskan tanpa jilbab. Tidak ada aturan yang mengatur itu, tapi kalau dalam adab itu yang sempurna dibacakan dalam keadaan yang baik. Ya, yang perempuan berwudu dulu dan kenakan jilbab yang baik, menghadap ke arah kiblat. Itu adabnya ada. Kitab Imam An-Nawawi itu bagus sekali mengaturnya. Sehingga ketika kata para ulama itu begini, rasakan ketika membaca Quran seperti benar-benar Anda membaca kalam Allah, firman Allah. Rasakan Allah melihat kita. Apakah Bapak Ibu nggak senang dilihat Allah dalam keadaan yang terbaik? Yang terbaik. Dilihat manusia dandan gitu kan? Kenapa dilihat Allah dalam keadaan yang biasa-biasa saja? Paham ya? Jadi kalaupun ada kebolehannya, tapi yang utama dalam penampilan terbaiknya. Itu poinnya. Apakah boleh sholat tahajud setengah jam sebelum subuh? Boleh. Boleh. Setengah jam sebelum subuh boleh. Yang tidak boleh itu setengah jam setelah sholat subuh. Nah itu tidak boleh. Oke. Baik, cukup dulu ya. Kami harus segera kembali karena saya nanti akan live dalam sesi Al-Quran Sunnah Solution. Yang belum terjawab di sini ada 1 atau 2. Insya Allah nanti dijawab dalam sesi Quran Sunnah Solution ba'da maghrib. Tersambung live lewat Akhir TV dari Masjid Al-Ihsan PT MVJS di Bekasi. Dan nanti juga ada sambungan interaktif. Kalau Bapak Ibu akan ada pertanyaan lagi, silahkan nanti disampaikan. Kalau ingin cepat langsung di SMS-kan ya ke line dimaksud. Nanti akan dibacakan dan dijawab seketika insya Allah. Baik, izin menyampaikan informasi bahwa kita akan lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya materi topik biasa kita, yaitu tentang tazkiyatun nafas. Dan saya insya Allah akan siapkan silabus, jadi nanti untuk bulan depan sudah ada rincian materinya. Ini yang dipelajari, outputnya ini. Dan nanti saya siapkan juga mudah-mudahan bisa menuliskan resumnya untuk bisa dibagikan insya Allah. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian. Kalau ada benar itu dari Allah dan Rasulnya. Kalau salah itu mutlak dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Satu lagi, bagi yang ingin mendalami materi tadi, belum tersambung, nanti saya hari Sabtu akan menyampaikan ulang dengan yang lebih detail dan ada PowerPoint-nya. Itu nanti bisa di-download. Tapi mohon izin mungkin agak jauh, saya sampaikan dari Malaysia yang tersambung lewat Akhir TV nanti insyaallah. Baik ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.